Nah, khusus untuk yang pekerja perdana upah ini kelas terendahnya itu ada di kelas 2. Jadi gaji terendah saja pun itu di kelas 2. Kemudian gaji tertinggi pun hanya di kelas 1. Paling rendah itu kita samakan dengan UMK, upah minimum kabupaten masing-masing. Kemudian batas paling tingginya pun kita batasi hanya 12 juta. Dan itu tadi sudah bisa untuk 5 jiwa. Gajinya hanya 3 juta misal. 3 juta, maka 1% yang menjadi beban si pekerja ini itu 1% dari 3 juta hanya 30.000. 30.000 bisa menanggung 5 jiwa tadi Pak. Sudah 5 jiwa. Selamat datang Pak Erwin. Alhamdulillah baik. Spesial edisi kali ini Pak, ini pertama kali Pak Sentes melakukan podcast yang mana mungkin jadi perjalanan teman untuk perjalanan panjang Pak Sentes berikutnya. Saya akan ngobrol dulu, Bapak kan bekerja di salah satu instansi jaminan sosial ya, di bidang kesehatan. Nah, Pak, kira-kira apa manfaat yang didapatkan masyarakat ketika mereka itu mendaftarkan di jaminan kesehatan mereka? Yang pertama, saya ini kan sebenarnya sudah masuk tahun ke-16 masuk dalam organisasi. Selama 16 tahun itu saya benar-benar menikmati prosesnya. Saya bahkan menyebut ini semacam journey yang memberikan makna untuk saya pribadi dan ya mungkin untuk kalangan masyarakat secara umum. Saya sebut journey meaningful, memberi makna, karena benar-benar kita melihat bagaimana orang banyak terbantu dengan program jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ini. Nah, saya melihatnya justru dengan kehadiran program ini sangat-sangat membantu untuk masyarakat kita umumnya, masyarakat yang masih mengandalkan jaminan kesehatan untuk biaya pengobatan. Jadi cukup banyak untuk manfaatnya bagi masyarakat. Iya, sangat bermanfaat semestinya. Badan ini dalam mengelola dana masyarakat yang mereka bayarkan setiap bulannya itu bagaimana sih Pak badan mengelola dana jaminan tadi itu? BPJS ini kan sebenarnya dia berdasarkan undang-undang itu merupakan badan hukum wajib yang salah satu prinsip dalam pengelolaannya itu nirlaba. Artinya BPJS ini adalah dalam pengelolaan dananya tidak boleh mengambil keuntungan. Jadi sehingga apabila pun dana itu terkumpul dari iuran-iuran peserta, iuran dari masyarakat yang rutin membayar, maka seandainya pun kita surplus, maka harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, baik berupa program-program yang akan diberikan nanti oleh BPJS, berupa peningkatan plan kesehatan dan lain sebagainya. Berarti hak mereka masyarakatnya kan menerima kembali hak mereka gitu kan setelah mereka melakukan pembayaran iuran setiap bulan. Iya, Nah Pak, di BPJS ini setahu saya itu ada kelas-kelasnya Pak ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang kita bisa pilih dan itu berdasarkan dengan kita gitu. Dari ketiga kelas ini apakah ada bedanya gitu Pak? Mungkin yang kelas 3 penyakitnya cuma asam lambung aja gitu, atau mungkin yang kelas 2 baru yang agak kronis-kronisnya atau yang mendekati itu. Undang-undang kan mengamanatkan untuk kepesertaan BPJS ini coverage untuk seluruh penduduk Indonesia. Nah, penduduk Indonesia kan tentu beragam, ya, beragam dari sisi kemampuan, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu dalam undang-undang juga dijabarkan, dibuatkan segmentasinya. Ada namanya segmen PPIJK. Nah, ini penerima bantuan iuran yang iurannya ini dibayarkan oleh pemerintah. Lalu kemudian ada juga yang non PBI, bukan penerima bantuan iuran, termasuk di antaranya PPU, PN, yaitu pekerja berupah penyelenggara negara. Ini biasanya yang PNS, TNI, Polri, perangkat desa, P3K, dan lain-lainnya. Lalu kemudian ada juga segmentasi pekerja penerima upah sektor swasta. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan.
Dan ada juga segmen yang PPPU mandiri, orang-orang yang biasanya itu mendaftar sendiri dan dia bayar iuran. Dan ada juga yang segmen PBI. Nah, khusus yang PBI ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan kelasnya ditentukan hanya ada di kelas 3. Lalu berikutnya, kalau yang PPU itu baik PPUPN maupun PPUPU ini berdasarkan persentase dari iuran yang dipotongkan dari gajinya dan juga dari pemerintah ataupun perusahaan sebagai pemberi kerjanya. Iurannya itu sekitar 5%, 4% merupakan kontribusi oleh pemberi kerjanya, baik pemerintah maupun perusahaan. Nah, 1%-nya ini yang dibebankan kepada si pekerjanya. Nah, dengan iuran 1% ini oleh pekerja, sebenarnya ini sudah bisa untuk menanggung 5 jiwa. Istri, suami, dan anaknya 3. Istri satu lagi. Istri satu saja, satu, jangan istri yang 3 ya. Oh, iya. Cukup satu saja, satu lebih baik. Anaknya nanti bisa 3. Ini kelas terendahnya itu ada di kelas 2. Jadi gaji terendah saja pun itu di kelas 2. Kemudian gaji tertinggi pun hanya di kelas 1. Artinya kita karena menyelenggarakan program jaminan sosial, maka kita batas atasnya itu hanya sampai dengan kelas 1. Nah, ini nanti linear dengan pemotongan iurannya. Nah, karena ada batasan kelasnya, lalu kemudian pemotongan dari upahnya juga dibatasi. Paling rendah itu kita samakan dengan UMK, upah minimum kabupaten masing-masing. Kemudian batas paling tingginya pun kita batasi, hanya 12 juta. Nah, kadang-kadang kan dianggap oleh pemerintah atau di sektor swasta bisa jadi mungkin ada gajinya yang sampai dengan 50 juta atau bahkan ratusan juta juga ada kalau di sektor swasta misalnya. Nah, maka yang dibatasi itu hanya sampai dengan 12 juta saja, walaupun gajinya 100 juta tadi. Nah, 12 juta inilah diambil 5%, 4% dari pemberi kerjanya, 1% kemudian dari si pekerjanya. Dan itu tadi sudah bisa untuk 5 jiwa. Kalau semisal kita perbandingkan misalnya gajinya hanya 3 juta misal 3 juta, maka 1% yang menjadi beban si pekerja ini itu 1% dari 3 juta hanya 30.000 bisa menanggung 5 jiwa tadi. Sudah 5 jiwa, artinya sangat murah sekali untuk mereka yang ada di sektor pekerja berat. Nah, lalu kemudian kan tentu ada masyarakat lainnya, itu tadi yang masuk dalam segmen pekerja informal, PPPU mandiri kita menyebutnya. Orang kalau di lapangan suka menyebutnya itu PPPU mandiri. Nah, ini memang dia harus memilih kelas-kelas yang sesuai dengan kesanggupannya. Bisa dipilih kelas 1, harus bayarannya, iurannya itu sekitar 150.000 per orang per bulan. Kalau kelas 2 bayar iurannya itu 100.000 per orang per bulan. Kemudian kalau merasa kurang mampu di kelas 2 dan kelas 1 bisa dipilih di kelas 3. Nah, kelas 3 ini secara umum sebenarnya iurannya itu 42.000, tapi disubsidi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat ini hanya cukup membayar 35.000. Nah, ini per orang per bulan. Nah, kelas-kelas itu tergantung tadi pertama dari sistem pengupahannya, besaran pengupahannya, dan juga tergantung pada, kalau untuk mandiri tergantung pada kelas berapa yang dipilih diinginkan oleh masyarakat. Artinya tadi kalau misalnya yang mandiri di kelas 3 tadi itu Pak, 42.000 ya secara itu ada subsidi juga dari pemerintah. Sudah ada subsidi. Walaupun pemerintah juga mengeluarkan yang bantuan tadi itu ya. Iya, benar. Artinya pemerintah sebenarnya sudah sangat hadir dalam program ini untuk membantu. Pak, tadi saya tertarik itu yang bagian segmen yang untuk pekerja penerima upah gitu ya Pak. Ini kan kewajiban daripada perusahaan sebenarnya gitu kan untuk mendaftarkan pekerjanya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada pekerja dia yang sebelumnya sudah pernah terdaftar dan dia terdaftar misalnya pekerja mandiri gitu ya Pak, dia menolak untuk dia didaftarkan sebagai pekerja. Nah, ini kalau secara ketentuan atau mungkin berdasarkan regulasi itu gimana Pak? Apakah bisa atau memang pekerja ini harus dikenal sebagai pekerja? Iya, yang pertama bahwa pemerintah telah menetapkan segmentasi. Nah, kalau
khusus yang pekerja, maka pemerintah melalui undang-undang telah membuat klasifikasinya, segmentasinya, bahwa pekerja itu harus terdaftar pada segmen badan usaha atau usaha. Yang kedua, sebenarnya rugi bagi pekerja kalau ya, pekerja tidak mau terdaftar dari segmen perusahaan. Karena hitungan tadi kita di awal ya kita sebut ya, kalau nanti yang bersangkutan harus daftar secara mandiri untuk mendapatkan kelas 1 misalnya, berarti yang bersangkutan itu kan harus bayar 150.000 per orang per bulan. Ya kalau ada 5 orang tadi berarti 150 kali 5 itu yang harus dibayarkan secara mandiri oleh pekerja tersebut. Nah, tapi kalau yang bersangkutan ikut serta dalam segmen PPBU swasta, maka iurannya hanya 1% yang ditanggung oleh si pekerja, dan itu sudah bisa untuk langsung 5 jiwa. Dan serendah-rendahnya upah mereka itu sudah langsung kelas 2. Minimal kelas 2 gitu. Minimal kelas 2. Yang kalau dihitung 100.000. Iya. Dan untuk kelas 1 itu hanya cukup gaji pengupahannya itu 4 juta ke atas, maka sudah kelas 1. Jadi jauh sangat murah sekali kalau semisal mereka terdaftarnya itu di segmen badan usaha. Nah, BPJS tentu karena berdasarkan amanat undang-undang salah satunya bertugas untuk memastikan pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya, maka kita lakukan upaya berupa pengawasan dan juga pemeriksaan. Nah, kita di BPJS ada tim petugas pemeriksa yang sudah disertifikasi tentunya. Nah, mereka bertugas untuk memastikan seluruh pekerja yang ada di sektor badan usaha comply, patuh untuk terdaftar di segmen badan usaha. Di samping tadi ini amanat regulasi comply kita terhadap peraturan, di samping itu juga ini kemudahan bagi mereka, ada hemat sekian rupiah itu ketimbang harus daftar secara mandiri yang harus bayar secara orang perorangan seperti itu. Memang kalau kita melihat itu dihitung-hitung apa ya, kalau kita kan biasa masyarakat suka itu begitu-gitu, makanya kalau kita belanja di kedai aja jarak 500 rupiah aja kita bisa pindah kedai gitu ya, apalagi ini gitu kan murah ya gitu kan. Banyak di luar gitu kan, di sekitar masyarakat lah, mereka itu merasa yang setiap bulan mereka bayar, yang setiap bulannya dipotong dari gaji mereka gitu, tapi mereka merasa mata-matakan. Nah, itu kira-kira kalau dari POV Bapak ya, dalam POV Bapak itu melihat yang pemikiran-pemikiran seperti itu, kira-kira gimana? Mungkin ada masukan atau gimana? Begini, penyelenggaraan JKN ini yang nasional ini di undang-undang kan disebut itu diselenggarakan dengan sistem asuransi sosial. Nah, kalau kita berasuransi ya tentu kita memitigasi risiko. Nah, risiko ini kan kita nggak bisa prediksi kapan datangnya. Yang benar itu kita harus mempersiapkan sedari awal, sedari dini, begitu kan ya. Namanya juga asuransi, ada faktor risiko di dalamnya. Nah, memang benar ada peserta misalnya sudah, anggaplah BPJS kan sudah 10 tahun, satu dekade nih melayani negeri gitu ya. Sudah 10 tahun yang bersangkutan daftar dari tahun 2014. Bisa jadi memang sampai dengan sekarang bahkan yang bersangkutan itu belum pernah mengakses layanan kesehatan. Ada pasti. Tapi kan belum tentu dianya nggak akses, bisa jadi keluarganya sudah akses. Karena kan tadi ini kan berlaku untuk satu keluarga gitu ya. Bisa jadi keluarga sudah akses. Lalu kemudian ada juga fenomena orang hari ini daftar karena memang membutuhkan, karena memang sakit gitu, sehingga sudah harus membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, tentu kan muncul biaya itu, biaya pelayanan kesehatan. Nah, enaknya BPJS karena ini program pemerintah, asuransinya juga dalam undang-undang disebut asuransi yang bersifat sosial, maka BPJS tidak membatasi dan kemudian tidak melakukan screening awal gitu, harus sekian tahun dulu baru bisa daftar segala macam gitu ya, harus usianya sekian yang boleh, yang tua-tua yang rentan sakit nggak boleh, kan nggak, BPJS nggak seperti itu ya. Jadi BPJS memperbolehkan seperti itu karena asuransi sosial. Nah, karena ini sifatnya sosial, maka tentu ada subsidi silang gitu. Itu prinsip dasar asuransi sosial itu begitu.
ada subsidi silang, ada gotong royong. Gotong royong kan budaya bangsa kita, budaya leluhur yang perlu kita terus kembangkan, jalankan. Nah, gotong royong, benar tadi ada orang 10 tahun nggak pernah mengakses layanan kesehatan, tapi bayar terus, bayar terus, bayar terus. Lalu kemudian ada orang hari ini daftar karena memang ingin akses. Nah, kalau dihitung-hitung kan 10 tahun itu biayanya berapa gitu ya dengan iuran kita. Lalu kemudian ada orang hari ini daftar kemudian harus mengakses layanan kesehatan, anggaplah kalau operasi jantung misalnya sekitar 200 jutaan. Biaya itu kalau normal gitu Pak. Iya, anggaplah begitu gitu ya, 200 jutaan. Nah, kalau dari iuran kita baru iuran 1 bulan. Iuran 1 bulan kalau kelas 3 baru 35.000 kan nggak nutupin itu. Atau misalnya 200 juta ini kalau kita konversi dengan iuran PBPU Mandiri kelas 3 butuh berapa puluh tahun agar terkumpul biaya untuk 200 juta itu. Bisa jadi operasinya nggak jadi. Bisa jadi gitu. Nah bagi peserta ya, yang tidak mengakses ya, tentu kami terima kasih dan bersyukur. Kalau perlu jangan akses, siapa yang mau sakit gitu ya, kalau perlu jangan akses, sakit itu nggak enak gitu ya. Tapi uang bapak ibu itu yang sehat sebenarnya tidak sia-sia ya. Uang mereka itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Itulah subsidi silang, gotong royong. Jadi ya secara tidak langsung yang bersangkutan itu bersedekah membantu mereka yang membutuhkan. Ya kan kita kan satu sumur ya, uangnya terkumpul lalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengakses kesehatan. Maka ya pengembalian uang memang tidak ada kepada mereka yang sehat-sehat, tapi insya Allah keberkahannya dapat karena secara sukarela langsung ya menyumbang membantu orang-orang yang sangat kesulitan membutuhkan biaya kesehatan. Berarti ini dalam pengelolaannya menarik gitu ya Pak, dengan subsidi silang. Artinya kan mungkin kita yang saat ini selalu rutin membayar gitu, tapi kita nggak akses, ternyata uang kita itu nggak diam di situ aja, tapi bisa dimanfaatkan sama mereka-mereka yang mungkin saat ini lagi akses layanan kesehatan gitu Pak. Menurut Bapak ya, dalam POV Bapak gitu kan, kesehatan ini kan kalau menurut saya juga ini investasi gitu ya Pak ya. Maksudnya kita dengan kita mendaftarkan jaminan kesehatan kita, artinya kan kita menginvestasikan diri kita gitu. Nah, yang namanya investasi itu kan pasti ada modal, yang salah satu kan tadi yang kita keluarkan setiap bulannya untuk kita berinvestasi. Worth it nggak itu Pak untuk kita investasi kesehatan, apalagi kita memakai layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan? Sebelum bisnis gue bilang ini, investasi ini kan ada yang dampaknya baik untuk kita. Dan ada satu yang nggak kita sadari, kita juga sedang berinvestasi tapi buruk untuk kita. Saya contohkan begini, untuk orang-orang yang perokok, ya, untuk orang-orang yang perokok, kita anggaplah satu hari mungkin menghabiskan minimal sebungkus rokok. Anggaplah satu bungkus itu 35.000 lah, 35.000 lah. Itu kan dalam satu hari ya. Nah kalau ada misalnya dalam satu bulan berarti 35.000 dikali 30. Ini uang diinvestasikan oleh yang bersangkutan agar dia sakit. Kan dalam rokok itu, dalam bungkus itu kan sebenarnya merokok dapat membunuh. Artinya yang bersangkutan itu menginvestasikan uang sekian banyak agar dia terbunuh. Kan gitu ya. Lalu kemudian merasa merugi untuk menginvestasikan 35.000 agar nanti dia terjamin biaya pelayanan kesehatan ketika mengakses layanan kesehatan. Saya pikir ini sangat-sangat worth it sekali untuk masyarakat. Kehadiran BPJS ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin saya bertanya di layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan. Nah, ketika kita mau melakukan atau mendapatkan hak kita untuk akses layanan kesehatan, bisa kira-kira dengan ada nggak yang bertanggung jawab itu di bagian fasilitas kesehatan itu tadi? Misalnya kita membutuhkan informasi apa gitu, informasi sekitar dengan jaminan kita ini gimana, misalnya dari pihak layanan kesehatan menyebutkan ini seperti ini nggak bisa misalnya itu, tapi kita merasa belum puas dengan informasi yang disampaikan dari layanan kesehatan tadi, fasilitas kesehatan. Itu kira-kira ada nggak? Iya, BPJS ini kan sadar dan memahami bahwa bisnis utama BPJS ini kan penjaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Artinya kita diamanahkan
oleh peserta untuk mengelola uang yang diberikannya berupa iuran untuk kemudian kita gunakan untuk pembiayaan jaminan kesehatan. Nah, tentu dalam pelaksanaannya BPJS ini hanya menyelenggarakan. Yang melaksanakan pelayanan kesehatan itu ada fasilitas kesehatan baik swasta maupun fasilitas kesehatan pemerintah. Nah, ya barang tentu akan ada gap di situ, akan ada karena ini dilaksanakan oleh lembaga lain dalam pelayanan kesehatan. Bisa jadi mungkin ada ketidaksesuaian karena ya anggaplah teman-teman mungkin tugas kesehatan ada yang terlupa dalam proses dan lain sebagainya sehingga muncul keluhan dan lain sebagainya. Nah, BPJS sadar betul itu. Untuk itulah kemudian BPJS terus berinovasi untuk memastikan zero problem terhadap pelayanan kesehatan. Nah, di semua rumah sakit itu kita ada kerjasama ya dengan pihak rumah sakit. Kitanya ada petugas BPJS 1 namanya, BPJS siap membantu ya, BPJS siap membantu. Nah, nanti pasien yang melaksanakan kesehatan apabila merasakan ada hal yang tidak sesuai dengan hal-hal yang sebelumnya kita informasikan dalam penyelenggaraan jika ini dapat menghubungi. Lalu pihak rumah sakit juga menyediakan itu tempat untuk pemberian informasi dan keluhan. Nah, juga bisa diakses. Nah, di samping itu tentu BPJS sebenarnya ingin sekali mendampingi seluruh peserta itu 24 jam. Tapi kan pasti ada keterbatasan. Dan mungkin misalnya seluruh pegawai BPJS Kesehatan tugasnya mendampingi satu persatu masyarakat yang ada di mengakses layanan kesehatan selama 24 jam. Nah, karena sadar itu keterbatasan, kita berinovasi. Kita buatkan sistem. Ada mobile JKN ya yang bisa diunduh di App Store atau Play Store. Nah, itu dimanfaatkan, ada di situ kanal untuk penyampaian informasi dan keluhan. Lalu kemudian kita buka juga call center kita 165 yang bisa setiap hari diakses 24 jam. Nah, harapan kita tentu masyarakat apabila mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai mungkin ya dengan yang kita informasikan sebelumnya dapat menghubungi kanal-kanal resmi yang telah kita terapkan. Tadi saya tertarik juga terkait dengan segmen-segmen yang salah satunya itu adalah PBI ya, bantuan dari pemerintah. Nah, kalau untuk segmen bantuan pemerintah ini sendiri, Pak, kira-kira untuk sampai saat ini sudah seberapa jauh gitu pemerintah dalam membantu masyarakat Indonesia? Ya, pemerintah sangat hadir. Saya nggak bilang cuma hadir, saya bilang sangat hadir dalam program ini. Melalui PBI JK dan juga ada peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kalau kita total secara nasional itu persentasenya sudah di angka 60%. 60% dari total populasi penduduk yang sudah dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat melalui PBJK dan juga pemerintah daerah dan kabupaten kota dan provinsi melalui PBPU yang didaftarkan oleh Pemda tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari persentase itu ya sudah sangat besar. Mestinya masyarakat yang kurang mampu itu sudah masuk di dalam data. Karena tujuannya tadi untuk membantu dari masyarakat yang tidak mampu tadi ya. Iya, justru itu yang sangat kita harapkan dan kita sangat terbuka sehingga BPJS punya program namanya program donasi. Donasi ini kalau dari sektor swasta tentu kita harapkan bisa dari CSR-nya disisihkan sebagian dari CSR, lalu kemudian mendaftarkan masyarakat yang rentan kita sebut di sekitaran anggaplah perusahaannya untuk dibantukan. Nah, jadi secara kolektif nanti didaftarkan oleh perusahaan dan dibayarkan iurannya oleh perusahaan. Nah, ini tentu ini sudah berjalan baik ya. Secara nasional itu sudah banyak sekali entitas perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam itu. Dan bahkan sekarang filantropi juga sudah masuk ya. Filantropi juga ikut berpartisipasi, ada dana-dana yang terkumpul, maka dana-dana ini dimanfaatkan untuk mendaftarkan masyarakat utamanya yang rentan dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Artinya BPJS ini juga membuka kesempatan juga bagi sangat membuka. Mungkin cukup lah kita buat untuk podcastnya ini pada kesempatan kali ini.